Baik ya, untuk materi hari ini tentang cuaca dan iklim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung saja ke materinya ya. Ke materinya. Nah, tadi ini tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini ya. Bapak ulangi ya. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian cuaca dan iklim. Dan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur dari cuaca dan iklim. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan fenomena terkait dengan cuaca dan iklim, ya. Oke, sekarang kita ke pengertian ya. Kita ke pengertian cuaca dan iklim. Apa sih pengertian cuaca dan iklim itu, ya? Nah, ini yang perlu kalian tahu ya. Cuaca ya, cuaca ini adalah atau dalam ilmunya yang dikenal dengan namanya meteorologi. Nah, sementara kalau iklim itu terkait dengan klimatologi ya. Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat yang relatif sempit dengan waktu yang relatif singkat. Jadi itu cuaca. Sedangkan iklim ini keadaan udara atau pola cuaca rata-rata yang terjadi untuk waktu yang relatif lama, sekitar 30 tahun, dan mencakup wilayah yang luas. Nah, jadi perbedaan cuaca dan iklim terletak pada rentang waktu dan cakupan wilayahnya. Nah, misal nih di antara kalian ngomongin masalah, di tempat gue kok ini cuacanya mendung gitu, sementara di tempat lo kok enggak gitu kan. Nah itu berarti ngomongin masalah cuaca. Tadi pagi hujan, sementara siangnya panas, berarti itu ngomongin cuaca. Ya, waktunya singkat, tempatnya juga relatif sempit. Sementara kalau ngomong iklim ini berbicara kawasan yang sangat luas. Misal kita ngomongin Indonesia, kawasan wilayah kutub, wilayah ekuator, wilayah subtropis ya. Nah itu yang istilahnya kondisinya ini mencakup wilayah yang luas dan juga waktunya yang relatif lama. Nah, itu perbedaan terkait dengan cuaca dan iklim, ya. Nah, selain kita mengetahui pengertian atau perbedaan dari cuaca dan iklim, kita juga harus tahu unsur-unsur daripada cuaca dan iklim tersebut. Nah, kenapa kita harus tahu? Karena fenomena cuaca dan iklim yang terjadi pada kondisi saat ini tentunya dipengaruhi oleh unsur-unsur ini. Di antaranya ada namanya penyinaran matahari, suhu udara, tekanan udara, kelembaban udara, angin, awan, kabut, dan curah hujan. Nah, ini adalah unsur-unsur yang dapat mempengaruhi kondisi cuaca dan iklim di suatu wilayah atau suatu tempat. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, kita bahas satu persatu ya terkait dengan unsur-unsur cuaca dan iklim yang tadi ya. Yang pertama ini adalah penyinaran matahari ya. Nah, jadi matahari ini memiliki peranan penting dalam mempengaruhi kondisi cuaca dan iklim. Matahari memancarkan energi dalam bentuk radiasi matahari ke seluruh permukaan bumi. Nah, sebagai sumber utama panas bumi, jumlah radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi hanya sekitar 47%. Artinya tidak 100% radiasi matahari itu sampai diserap oleh permukaan bumi. Nah, pertanyaannya, pergi kemana sebagian yang lain itu? Nah, sisanya diserap dan dipantulkan oleh partikel-partikel yang ada di udara, seperti debu, uap air, dan awan. Nah, jadi tahu ya terkait dengan radiasi matahari. Kemudian setiap tempat di permukaan bumi intensitas penyinaran mataharinya berbeda-beda. Nah, kenapa bisa begitu? Penyebabnya antara lain transparansi atmosfer ya. Kemudian sudut datang sinar matahari. Kemudian jarak bumi dengan matahari. Kemudian ketinggian tempat, kemudian jarak dari laut, kemudian relief muka bumi, dan pengaruh angin. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa intensitas penyinaran matahari di tempat-tempat itu berbeda-beda. Atau di setiap wilayah berbeda-beda. Nah, itu terkait dengan penyinaran matahari ya. Nah, berikutnya unsur yang kedua adalah suhu udara. Ya.
suhu udara. Nah, suhu udara ini tentunya kita sudah merasakan ya. Kalau kalian merasakan kondisi panas dingin di tempat kalian, itu berbicara terkait dengan suhu udara ataupun temperatur yang kita kenal ya. Apa sih suhu? Nah, suhu itu adalah panas atau dinginnya suatu benda atau panas atau dinginnya suatu tempat. Nah, atau bisa dikatakan sebagai suhu udara atau temperatur udara adalah suhu panas atau dinginnya udara di suatu tempat pada waktu tertentu. Kenapa? Karena setiap waktu itu pasti berbeda-beda. Nah, pemanasan udara itu tentunya diperoleh melalui dua proses. Ada pemanasan langsung, ada pemanasan tidak langsung. Nah, pemanasan langsung itu ada absorpsi, refleksi, dan difusi. Nah, tolong nanti kalian apa itu absorpsi, refleksi, dan difusi. Dan ada pemanasan tidak langsung, yaitu terdiri dari konduksi, konveksi, dan difusi. Ya, itu ya. Oke, ya. Berikutnya, masih di suhu udara. Nah, suhu udara yang kita kenal dengan temperatur, ini adalah faktor yang mempengaruhi suhu udara ada 10. Jadi ternyata suhu udara di suatu wilayah itu tentunya tidak sama atau berbeda. Nah, apa yang mempengaruhinya? Ini yang mempengaruhinya ada namanya transparansi atmosfer. Yang kedua, sudut datang sinar matahari. Nah, kalau kalian kurang paham di sudut datang sinar matahari, kalian coba perhatikan antara pagi, siang, sore, matahari itu berbeda penyinarannya. Nah, kalau pagi itu tidak terlalu panas, kemudian siang panas, sore udah nggak panas lagi. Nah, ini terkait dengan sudut datang sinar matahari. Lama penyinaran, nah ini juga jelas. Semakin lama penyinaran matahari, semakin panas suhunya gitu ya. Kemudian besarnya energi yang dikeluarkan matahari, jarak bumi dan matahari, ketinggian tempat, jarak dari laut, relief, angin. Nah, yang perlu kalian tahu juga, alat apa yang digunakan untuk mengukur suhu udara? Tentu kalian pasti tahu ya, yaitu termometer. Ya, jadi termometer alat yang digunakan untuk mengukur temperatur udara. Oke, lanjut ya. Unsur yang berikutnya adalah tekanan udara. Nah, apa sih tekanan udara? Tekanan udara adalah beratnya massa udara di atas suatu satuan wilayah. Kalau suhu udara dapat kita ukur dengan termometer, nah sedangkan yang dapat mengukur tekanan udara atau tekanan gas adalah barometer. Itu alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Nah, kita ke berikutnya. Nah, kita masih di tekanan udara. Nah, tekanan udara bisa dikatakan sebagai sebuah tenaga yang menggerakkan massa partikel udara menekan searah gaya gravitasi bumi. Tekanan udara akan berbanding terbalik dengan ketinggian suatu tempat, sehingga semakin tinggi tempat dari permukaan laut, maka akan semakin rendah tekanan udaranya. Kondisi ini disebabkan karena semakin tinggi suatu tempat, maka akan semakin berkurang udara yang menekannya. Tekanan udara di puncak gunung berbeda dengan tekanan udara yang ada di pantai. Hal ini disebabkan di puncak gunung jumlah partikel udaranya semakin kecil yang mengakibatkan gaya gravitasinya kecil, sehingga tekanan pada udaranya pun akan semakin kecil. Nah, ini terkait dengan tekanan udara ya. Oke ya. Nah, untuk materi tentang unsur sampai di sini, nanti kita lanjutkan ke video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.